Jika rumah seseorang sedang terbakar, gunakan kesempatan daripada kekacauan yang timbul untuk mencuri harta kekayaan. Pak Prabowo itu melakukan teori seperti yang diteorikan orang tentang Joko Tingkir. Apa itu, Pak? Tahu Joko Tingkir? Jadi orang Belakangan ini, publik mulai bertanya-tanya, kenapa Presiden Prabowo begitu sering mengeluarkan kebijakan, lalu setelah menuai protes keras dari rakyat kebijakan itu ditarik kembali? Apakah ini murni kesalahan perhitungan? Atau justru bagian dari skenario? Kritik menohok pun dilontarkan oleh Mahfud MD. Prabowo sedang menjalankan politik ala Joko Tingkir. Lalu apa yang dimaksud oleh Mahfud MD dengan istilah politik ala Joko Tingkir? Simak selengkapnya di video ini, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah video, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Pak Prabowo itu melakukan teori seperti yang diteorikan orang tentang Joko Tingkir. Apa itu, Pak? Tahu Joko Tingkir? Jadi orang di pasar tenang, lalu dipasang, diambil kerbau, dikasih tanah liat hidungnya, dilepas ke pasar. Ngamuk ya? Ngamuk di pasar. Nggak ada orang bisa nangani. Lalu datanglah Joko Tingkir. Dia sudah tahu kan? Diambil tanah liatnya di dalamnya, takluk. Dia yang menyelesaikan masalah. Dia yang menyelesaikan masalah. Paham. Gitu. Ya. Nah, itu bisa. Ada teori begitu, teori begitu karena banyak contohnya. Misalnya Bahwa Pak Prabowo sedang menjalankan tokoh Joko Tingkir. Joko Tingkir. Itu nggak apa-apa, bagus. Agar orang tahu bahwa ini loh masalahnya. Masalahnya ada di kerbau. Di kerbau ada tanah liat di hidung ini. Misalnya, BPN naik 12%. Orang ribut. Batal ya? Wah, Pak Prabowo batalkan. Di akhir tahun, Pak, menjelang pergantian tahun itu yang membuat repot banyak orang karena orangnya sudah menduga akan sudah diambil di tanah liatnya gitu. Tapi cuma kita tidak tahu apa kerbau yang ngamuk itu dia yang masang tanah liat atau kerbau memang sudah ada tanah liatnya gitu. Yang penting itu politik Joko Tingkir lah ya. Batal 12%. Diselesaikan oleh Pak Prabowo. Lalu ribut-ribut gas 3 kg. Yang orang antri itu kan. Menterinya udah pusing. Ada yang mati. Berarti pusing. Udah dibatalkan oleh Pak Prabowo. Lalu menterinya kan yang menjadi kerbau. Jadi kerbau yang apanya itu tanah liatnya. Iya. Apalagi menteri SDM tanah liat itu. Jadi kritikan banyak. Harvey Mois juga. Betapa orang marah ketika Harvey Mois hanya dihukum berapa tuh? 6 tahun ya? Ya. 6 tahun dengan korupsi 296 triliun. Tapi berjamaah itu berombongan. Hanya dihukum 6 tahun dengan denda sekian. Rakyat marah. Pak Prabowo turun tangan, hukum mati. Ya, tadi di Jaksa Agung hukum mati atau 50 tahun. Nah, Jaksa Agung langsung naik dan pengadilan juga tidak berani. Presiden udah bilang gitu. Jatuh 20 tahun. 20 tahun itu sudah hukuman maksimal. Sudah dikasih maksimal. Itu sama kan dengan kerbau diambil dan lihatnya semua jadi tenang masyarakat. Sengketa 4 pulau. Aceh. Iya, Aceh Sumatera Utara kan ramai. Itu sudah menyangkut integrasi bangsa dan juga menyangkut sentimen politik kedaerahan. Iya kan? Pada waktu itu. Pak Prabowo turun tangan. Iya, Pak Prabowo turun tangan. Udah. Berapa tuh Pak jauh itu dari luar negeri? Dari Amerika tidak salah kan dia pindahkan. Keluar lagi beliau jadi pahlawan. Iya, yang terakhir apa? Rekening. Pemblokiran rekening itu. Coba orang ribut. Loh. PPATK itu tidak punya wewenang sama sekali untuk memblokir rekening orang kalau tanpa dugaan pidana. Ini langsung pokoknya yang 3 tahun tidak aktif, 3 bulan sampai 12 bulan tidak aktif, semua diblokir sampai lebih dari 100 juta rekening kan, atau 31 juta yang teridentifikasi. Itu apa dasarnya? Kalau dikatakan, oh itu ada dugaan pidana loh, memblokir tuh maksimal 5 hari. Apa bisa 100 juta rekening diselesaikan 5 hari untuk dinyatakan aktif kembali? Atau tidak? Kan harusnya dipilih dong, dipilih mana yang yang dicurigai. Mana yang tidak gitu dipilih lalu diperiksa 5 hari kurang nih masih harus periksa perpanjang 15 hari. Itu caranya, bukan langsung setiap rekening yang ngendap gitu, termasuk rekeningnya Mas Rizal karena berhenti menjadi staf sus kan tidak buka ya sejak berhenti menjadi staf sus uangnya sudah hampir nggak ada karena sudah berhenti tapi diblokir. Mungkin orang banyak bilang ini juga nggak duitnya sedikit ya, sudah tutup aja kali gitu. Sisanya nggak ada. Punyanya Ustadz Dasaat Latif itu viral Pak. Iya, punyanya mau beli semen bangun masjid kan juga bisa karena diblokir. Iya, punyanya itu lagi ke Majelis Fatwa Majelis Ulama itu. Punya Holil Nafis. Holil Nafis juga. Itu kan ngawur. Tapi Pak Prabowo turun tangan. Buka semua rekening gitu. Kerbaunya lemes. Itu jadi praktik Prabowo, satu membuat papan catur, yang kedua membuat
politik Joko Tingkir. Artinya apa? Dasar analisis ya. Mungkin Pak Prabowo tidak berniat itu, tapi itu yang kita simpulkan. Ilmu pengetahuan itu kan abstraksi dari fenomena. Nah, fenomena ini, oh ini buat papan catur, oh ini Joko Tingkir, kan gitu aja. Tapi semuanya bagus karena tidak bisa selesai seketika. Tapi biasanya politik Joko Tingkir, lepas dulu kerbau yang dikasih tanah liat itu, biar orang tahu ini bahaya. Ada kerbau kayak gini bahaya, banyak loh kerbau kayak gini, kan gitu kan. Sehingga semua bersiap-siap gitu. Satu lagi ya Pak Mahfud sebut soal Joko Tingkir tadi, yang fenomena belakangan ini. Apa tuh? Hasto dan Tom Lembong. Iya. Itu udah ditangkap Pak polisi dan amnesti. Iya kan? Wah, seketika orang ribut masalah kontroversinya ramai di masyarakat. Prabowo turun tangan, gitu kan? Nah, itu termasuk politik Joko Tingkir. Tapi jadi pertanyaan publik, Pak, masa penyelesaiannya akan begitu, Pak? Oh, enggak. Ya? Makanya saya bisa dibikin dulu ya, dalam tanda petik ya, urusan belakangan kita bisa selesaikan dulu. Enggak boleh. Adanya seorang belakangan enggak bagus. Enggak boleh, tetapi Mahfud MD mengingatkan pola ini berbahaya. Menciptakan suasana kacau hanya agar bisa mendapatkan momentum dipuja, bukan hanya menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, juga berpeluang menciptakan suasana yang chaos jika tidak mampu dikendalikan. Dalam kasus gas LPG misalnya, ketika Bahlil Ladahalia tampil dengan peran seperti seekor kerbau dalam analog kisah Joko Tingkir versi Mahfud MD, banyak rakyat kecil yang menjadi korban. Pedagang kaki lima tidak bisa berjualan karena gas LPG kosong, dan bahkan sampai menelan korban jiwa. Ribuan mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil harus buang waktu, tenaga dan dana sendiri turun melakukan aksi protes. Dan ketika korban berjatuhan, penguasa pun ambil kesempatan, tampil bak juru selamat. Media pun jadi ujung tombak mengelulukan. Semua kekacauan dan korban yang berjatuhan segera dilupakan. Yang ada puja dan puji buat sang Joko Tingkir. Pemirsa, Presiden Prabowo memanggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ke Istana Negara di tengah ramainya isu pemblokiran 140.000 rekening dorman atau Presiden Prabowo membatalkan aturan Kementerian SDM yang melarang pengecer untuk menjual gas LPG 3 kg. Hal tersebut Presiden Prabowo Subianto resmi membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN secara umum dari 11% menjadi 12%. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan respon terkait demo ini dengan menegaskan bahwa isu pemotongan dana pendidikan yang beredar tidaklah benar. Setelah Presiden Prabowo Subianto turun tangan, polemik 4 pulau yang sempat memanas diputuskan menjadi milik Aceh. Presiden Prabowo Subianto dilaporkan bakal turun tangan menangani polemik pengangkatan CPNS 2024. Makanya kalau ilmu kepemimpinan belajar dari orang Solo. Makanya kalau urusan tentara pertahanan tanya Prabowo, urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Apakah orang Solo yang dimaksud oleh Prabowo adalah Joko Widodo atau justru Joko Tingkir? Karena baik Joko Widodo maupun Joko Tingkir sama-sama berasal dari Solo. Namun siapapun yang dimaksud oleh Prabowo menciptakan huru-hara hanya untuk mendapatkan keuntungan meningkatkan elektabilitas adalah tindakan yang tidak patut dilakukan oleh seorang pemimpin. Tindakan Joko Tingkir hanya dimaksudkan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik, dan bukan dilakukan ketika dia sudah menjadi raja, memanfaatkan rakyatnya untuk mengejar popularitas. Strategi merampok tetangga yang sedang terbakar, biarlah itu diterapkan untuk strategi perang dalam upaya melawan serangan pihak asing yang merongrong wibawa negara. Merampok dari rumah rakyat, dengan sengaja membakar rumah-rumah mereka adalah sebuah tindakan pengkhianatan pada bangsa itu sendiri. Dalam negara demokrasi, presiden adalah penerima mandat. Dia bukan penguasa yang mengejar keuntungan dengan memanfaatkan rakyat, tetapi justru rakyatlah yang harus mendapatkan manfaat dari kebijakan seorang presiden. Demikian video kita kali ini, jika kalian suka, tekan tombol like di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton.